Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai sebuah kasus dan harus menggunakan salah satu metode dari 3 metode yang telah disiapkan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Ilmi dengan NIM 105721129019 dari kelas FM19C. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, selanjutnya dari metode yang telah disiapkan yaitu dari 3 metode yang telah disiapkan yaitu metode analisis vertikal, horizontal, dan tren. Saya akan menggunakan satu metode untuk kasus berikut. Contoh kasus, analisis apa yang harus saya gunakan dalam keadaan 1. Sebagai calon investor yang akan mencari sebuah perusahaan. 2. Sebagai seorang pengusaha yang ingin melihat persaingan dari sisi keuangan. Baik, dari kasus tersebut, dapat saya simpulkan salah satu metode analisis yang akan saya gunakan yaitu analisis horizontal. Mengapa? Karena menurut saya analisis horizontal sangat cocok dan berpengaruh besar dalam menentukan perusahaan yang akan ditempati, berinvestasi, atau menanamkan modal. Serta metode ini juga bisa digunakan dalam melihat persaingan keuangan dari satu perusahaan dan perusahaan lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dan pahami terlebih dahulu, apa itu metode analisis horizontal. Analisis horizontal adalah satu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada dalam laporan keuangan sebelumnya. Setiap jumlah peningkatan dan penurunan per pos akan ditentukan termasuk di dalam peningkatan dan penurunan persentase. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan dua laporan, yaitu laporan keuangan pada tahun sekarang dengan laporan keuangan pada tahun sebelumnya. Analisis horizontal ini bisa membandingkan antara 3 tahun periode, lebih periode laporan ke komparasi. Nah, dari pengertian di atas, kita bisa mengetahui dengan jelas tujuan dari analisis horizontal. Dengan adanya analisis horizontal pada investor bisa dengan mudah mengetahui perbandingan kenaikan atau penurunan pendapatan pada perusahaan tersebut di setiap tahunnya. Poin plus dari metode ini yaitu metode ini bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan dari 2-3 periode sekaligus. Maka dari itu metode ini sangat membantu para investor untuk bisa dengan mudah menentukan tempat penanaman modal yang tentunya bagus. Selain itu, metode ini juga bisa mengetahui persaingan keuangan di setiap perusahaan karena kita bisa membandingkan analisis keuangan tahun sekarang, sebelumnya, dan 2 tahun sebelumnya. Yang secara tidak langsung kita sudah bisa mengetahui dengan jelas dari 2 tahun sebelumnya sampai tahun sekarang. Apakah analisis keuangan perusahaan tersebut meningkat setiap tahunnya atau sebaliknya. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk mempertimbangkan atau memilih dari beberapa perusahaan yang telah dilakukan metode analisis horizontal. Sebagai investor, ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan sebelum investasi yaitu instrumen investasi, potensi keuntungan, menanamkan modal di perusahaan tersebut, profil perusahaan, risiko yang bisa terjadi selama investasi berjalan, serta tujuan dan target pendapatan yang akan didapat setelah investasi. Dan menurut saya, beberapa pertimbangan tersebut bisa didapatkan dengan menggunakan metode analisis horizontal. Bisa kita lihat dari contoh analisis horizontal di bawah ini. Kesimpulannya, analisis horizontal sangat berpengaruh besar bagi investor untuk menentukan perusahaan mana yang cocok dan potensi besar untuk mendapatkan laba, profit sebesar mungkin. Serta analisis ini bisa digunakan dalam mengetahui persaingan keuangan yaitu perusahaan yang dapat ditinjau dari analisis keuangan setiap perusahaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.